Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fajri Mubarak dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait dengan disaster management atau manajemen bencana. Nah, bencana itu sendiri adalah suatu gangguan yang serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, manajemen bencana itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan manajemen bencana. Tujuan manajemen bencana ini ada 3 menurut Warfield. Yang pertama, mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana. Yang kedua, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana. Kemudian yang ketiga, mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Nah, secara garis besar terdapat 4 fase manajemen bencana, yaitu fase pertama ada fase mitigasi. Nah, fase mitigasi ini adalah upaya untuk memperkecil dampak negatif bencana, misalkan zona dan pengaturan bangunan, analisis kerentanan, pembelajaran fallback, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, fase preparedness. Fase ini untuk merencanakan bagaimana menanggapi bencana, misalkan merencanakan kesiagaan, latihan keadaan darurat, sistem peringatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada fase respon. Fase respon ini adalah upaya untuk memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana, misalkan pencarian dan pertolongan, tindakan darurat, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah fase recovery. Fase recovery ini adalah untuk mengembalikan masyarakat ke dalam kondisi normal, misalkan perumahan sementara, bantuan keuangan, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, keempat fase tersebut tidak harus selalu ada atau tidak secara terpisah atau tidak harus dilakukan dengan urutan seperti di atas tadi. Nah, kemudian upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur ataupun non-struktural. Untuk bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, misalkan seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan rekonstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun struktur bangunan, penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada mitigasi non-struktural. Mitigasi bentuk non-struktural ini diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauh lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.